Kebun Binatang Surabaya. Untuk mendukung channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jelajahi dunia satwa yang menakjubkan di KBS. Temukan ratusan spesies hewan langka dan unik. Liburan akhir pekan yang edukatif dan menyenangkan. Kunjungi KBS, bertemu satwa-satwa menggemaskan, belajar tentang konservasi, dan ciptakan kenangan indah bersama keluarga. Seru-seruan di KBS, wahana baru, satwa baru, dan pengalaman tak terlupakan menanti Anda. Sejarah Kebun Binatang Surabaya KBS bermula pada tahun 1916, menjadikannya salah satu kebun binatang tertua di Asia Tenggara. Awalnya, kebun binatang ini didirikan di area seluas 15 hektar dan menampung berbagai jenis hewan dalam kandang yang sesuai dengan spesiesnya masing-masing. Pada tahun 1917, KBS berpindah lokasi dari Kaliondo ke Jalan Grudo. KBS pernah mencapai puncak kejayaannya sebagai kebun binatang terlengkap di Asia Tenggara, dengan koleksi lebih dari 230 spesies satwa yang berbeda. Namun, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1940-an, KBS mengalami masa sulit karena keterbatasan sumber daya. Saat ini, KBS dikelola oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya PDTS KBS berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya. Jumlah pengunjung Kebun Binatang Surabaya di awal tahun 2025. Kunjungan di tahun baru ke-2025 pada hari pertama tahun baru 2025. KBS dikunjungi oleh 14.500 orang. Kunjungan awal tahun 2025. Pada awal tahun 2025, sekitar 18.000 wisatawan mengunjungi KBS, kenaikan pengunjung di libur tahun baru 2022. Jumlah pengunjung KBS naik 3 kali lipat selama 9 hari di akhir Desember tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, mencapai 1.153.035 orang. Kunjungan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dari tanggal 24-31 Desember tahun 2024, tercatat sekitar 159.000 orang mengunjungi KBS, jumlah pengunjung sepanjang tahun 2024. Laporan resmi mencatat 1,994.909 pengunjung pada tahun 2024, turun sekitar 200.000 orang dibandingkan dengan tahun 2023, 2,198.875 pengunjung. Peningkatan pengunjung selama Lebaran. Selama periode Lebaran, terjadi peningkatan pengunjung sekitar 10-15 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rata-rata 10.000 sampai 15.000 pengunjung per hari. Meskipun data lengkap jumlah pengunjung KBS per tahun tidak tersedia, referensi menunjukkan fluktuasi jumlah pengunjung yang signifikan, dipengaruhi oleh musim liburan dan faktor-faktor lainnya. Data yang tersedia menunjukkan angka yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga lebih dari 2 juta pengunjung per tahun. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif, perlu merujuk pada laporan resmi dari pihak pengelola KBS. Kebun Binatang Surabaya KBS memiliki koleksi satwa yang sangat beragam. Terdapat lebih dari 2.100 satwa dari sekitar 230 spesies berbeda, termasuk berbagai jenis unggas aves, mamalia, reptilia, dan ikan. Koleksi ini mencakup berbagai jenis hewan dari berbagai belahan dunia, bahkan beberapa di antaranya merupakan spesies langka dan terancam punah. Beberapa contoh hewan yang dapat ditemukan di KBS antara lain orangutan Pangu pygmes, beruk macaca namestrina, bekantan Proboscis monkey, anoa lolen anoa, dan hiu sirip hitam. Baru-baru ini, KBS juga menambah koleksi harimau putihnya dengan seekor harimau bernama Anara, sehingga saat ini terdapat 4 ekor harimau di kebun binatang tersebut. Kebun Binatang Surabaya KBS memiliki beberapa spesies langka. Beberapa sumber menyebutkan keberadaan orangutan Pangu pygmes, beruk macaca namestrina, bekantan monyet Belanda Nasalis larvatus, dan Anoa bubalus depressicornis di KBS. Sumber lain juga mencantumkan Komodo varanus komodoensis,
harimau Sumatera Panthera tigersondaica, dan berbagai burung eksotis sebagai bagian dari koleksi satwa langka mereka. Bahwa jumlah pasti spesies langka dan jumlah individu dari setiap spesies dapat bervariasi dari waktu ke waktu, dan informasi yang tersedia mungkin tidak selalu mutakhir. Beberapa sumber menyebutkan jumlah spesies yang berbeda-beda, antara 230 hingga 351 spesies, dengan total jumlah hewan lebih dari 2.000 hingga lebih dari 3.000. Oleh karena itu, informasi mengenai spesies langka yang spesifik dan jumlahnya di KBS perlu diverifikasi pihak pengelola KBS. Kemudian untuk program konservasi di Kebun Binatang Surabaya, KBS mencakup berbagai upaya untuk melindungi satwa langka dan terancam punah. KBS sebagai lembaga konservasi ex situ penangkaran satwa di luar habitatnya, memiliki peran penting dalam penyelamatan satwa-satwa tersebut. Program ini meliputi upaya pengembangbiakan, perawatan kesehatan, dan edukasi publik. Setelah mendapatkan izin resmi sebagai lembaga konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KBS dapat lebih leluasa menjalankan program-program konservasinya. Pemkot Surabaya juga aktif mendukung pengembangan dan penataan ulang KBS untuk memastikan keberlanjutan fungsi konservasi, edukasi, dan rekreasi. Kebun Binatang Surabaya (KBS) memiliki program edukasi konservasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa dan lingkungan. Program ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk tur berpemandu yang memberikan informasi detail tentang satwa dan habitatnya, workshop konservasi untuk pelatihan praktis dalam upaya pelestarian, pameran interaktif yang menarik minat pengunjung dari berbagai usia, dan penyediaan papan informasi di sekitar kandang satwa. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan empati dan pemahaman ekologis pada pengunjung, serta mengajak mereka untuk berperan aktif dalam pelestarian satwa dan lingkungan. KBS juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi publik secara lebih luas. Selain itu, KBS juga berkolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi untuk melibatkan mahasiswa dan peneliti dalam kegiatan konservasi dan pemantauan kesehatan satwa. Melalui berbagai program ini, KBS berupaya menjadikan kunjungan ke kebun binatang sebagai pengalaman belajar yang menyenangkan dan informatif. Kebun Binatang Surabaya (KBS) menawarkan berbagai fasilitas edukasi untuk pengunjung. Pertama, wahana edukasi. KBS menyediakan berbagai wahana yang dirancang untuk memberikan pengalaman edukatif kepada pengunjung, khususnya anak-anak. Wahana ini memungkinkan interaksi langsung atau pembelajaran tentang berbagai spesies hewan. Kedua, koleksi satwa yang lengkap. KBS memiliki koleksi lebih dari 350 spesies hewan, termasuk mamalia, burung, reptil, dan ikan. Keberagaman ini memberikan kesempatan belajar yang luas tentang keanekaragaman hayati. Beberapa satwa unggulan seperti harimau Sumatera, gajah, komodo, dan jerapah menjadi daya tarik utama. Ketiga, fasilitas pendukung. Selain wahana utama, KBS juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah musala, toko souvenir, dan area parkir yang luas untuk kenyamanan pengunjung. Keempat, program edukasi. Meskipun detail spesifik program edukasi tidak tersedia dalam referensi yang diberikan, KBS secara umum dipromosikan sebagai destinasi wisata edukasi, menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan unsur pembelajaran ke dalam pengalaman wisata. KBS tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas dan program edukasi yang berharga bagi pengunjung dari segala usia. Keberagaman satwa dan fasilitas pendukung menjadikan KBS sebagai tempat yang ideal untuk belajar sambil bermain. Berdasarkan informasi yang tersedia, Kebun Binatang Surabaya (KBS) menawarkan berbagai program edukasi selain Talk with US yang diadakan selama libur Lebaran. Sayangnya, detail program-program tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam referensi yang diberikan. Referensi menyebutkan adanya program edukasi satwa secara umum, dan bahkan paket edukasi khusus untuk rombongan minimal 30 orang yang mencakup keliling KBS dengan pemandu. Namun, informasi mengenai nama, jadwal, dan isi detail dari program-program edukasi selain Talk with US tidak tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi KBS atau menghubungi pihak pengelola kebun binatang secara langsung. Sayangnya,
Informasi spesifik mengenai jadwal edukasi di Kebun Binatang Surabaya KBS tidak tersedia di referensi yang diberikan. Referensi tersebut menyebutkan adanya program edukasi seperti Talk with US selama libur lebaran dan bahwa KBS menawarkan edukasi satwa, tetapi tidak mencantumkan jadwal detailnya. Untuk informasi jadwal yang paling akurat, sebaiknya Anda mengunjungi situs web resmi KBS atau menghubungi pihak pengelola kebun binatang secara langsung. Namun, beberapa referensi menyebutkan adanya wahana yang berfokus pada pengenalan satwa kepada pengunjung, khususnya anak-anak. Salah satu contohnya adalah Children Zoo yang bertujuan untuk mengenalkan satwa kepada anak-anak. Referensi lain juga menyebutkan adanya wahana akuarium sebagai sarana edukasi tentang hewan air laut dan air tawar, serta koleksi diorama dan nocturama. Secara umum, KBS menekankan aspek edukasi melalui pameran satwa yang beragam dan wahana yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman pengunjung tentang satwa dan konservasi. Kebun Binatang Surabaya KBS menawarkan beberapa wahana yang cocok untuk anak-anak. Beberapa wahana tersebut antara lain Children Zoo yang memungkinkan anak-anak berinteraksi dengan satwa jinak seperti kambing, domba, dan kelinci. Aqua Noctudio Park yang menampilkan koleksi ikan air tawar, ikan laut, dan beberapa reptil eksotis. Animal Education yang menawarkan pertunjukan satwa interaktif dan mendidik, dan wahana tunggang unta dan gajah kecuali Senin dan Jumat. Selain itu, terdapat juga wahana seperti kereta mini, kereta unta, kolam renang anak, dan rumah balon. Wahana Animal Story menawarkan film animasi 3D yang mendidik dan menghibur tentang kehidupan satwa, serta wisata perahu untuk berkeliling pulau kecil tempat habitat bekantan. Perlu diingat bahwa ketersediaan beberapa wahana mungkin terbatas pada hari-hari tertentu, seperti wahana Children Zoo yang biasanya hanya ada di hari libur. Informasi yang tersedia mungkin tidak mencakup semua wahana anak yang ada di KBS, dan ketersediaan wahana dapat berubah. Berdasarkan informasi yang tersedia, jam operasional Kebun Binatang Surabaya KBS pada umumnya adalah pukul 8.16.00 WIB. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada akhir pekan, jam operasional dapat sedikit lebih lama, yaitu pukul 07.30 sampai 16.03 WIB. Selain itu, ada kemungkinan perubahan jam operasional pada waktu-waktu tertentu, seperti bulan Ramadan. Dan beberapa wahana mungkin memiliki jam operasional yang berbeda. Untuk informasi paling akurat dan terbaru, disarankan untuk memeriksa situs web resmi KBS atau menghubungi pihak pengelola kebun binatang secara langsung. Fasilitas KBS Kebun Binatang Surabaya. Pertama, wahana edukasi dan rekreasi. KBS menawarkan berbagai wahana yang menarik bagi anak-anak, termasuk wahana outbound seperti Flying Fox. Terdapat pula area untuk mengenal berbagai spesies satwa, terbagi dalam kategori mamalia, aves burung, dan reptil. Kegiatan tunggang satwa juga biasanya diadakan di musim liburan. Kedua, fasilitas umum pendukung. Selain wahana, KBS juga menyediakan fasilitas umum untuk kenyamanan pengunjung, termasuk area parkir yang luas, tempat ibadah, toko souvenir, spot foto menarik, dan food court. Tersedia pula fasilitas pendukung lainnya seperti media center, jogging track, dan penyediaan kursi roda. KBS di Jawa Timur menyediakan berbagai fasilitas yang dirancang untuk anak-anak, mulai dari wahana edukasi dan rekreasi hingga fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan aksesibilitas selama kunjungan. Perencanaan liburan yang matang akan memastikan pengalaman yang seru dan berkesan bagi keluarga yang berkunjung. Selain wahana permainan, Kebun Binatang Surabaya KBS menawarkan berbagai fasilitas untuk kenyamanan pengunjung. Fasilitas umum seperti toilet, musala, dan area parkir tersedia. Terdapat pula pujasera sebagai tempat makan. Informasi mengenai kursi juga disebutkan sebagai salah satu fasilitas yang ada, meskipun detailnya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam referensi yang tersedia. Aksesibilitas bagi pengunjung dengan kebutuhan khusus juga diperhatikan. Beberapa referensi juga menyebutkan adanya fasilitas edukasi, meskipun detailnya tidak dijelaskan. Lokasi KBS yang dekat dengan Terminal Joyoboyo memudahkan akses menggunakan transportasi umum. Kebun Binatang Surabaya KBS menawarkan berbagai layanan untuk kenyamanan pengunjung. Layanan ini meliputi fasilitas yang beragam, mulai dari tempat makan hingga area bermain anak. Terdapat pula layanan informasi dan transportasi untuk memudahkan pengunjung berkeliling,
Selain itu, KBS juga menyediakan fasilitas tambahan seperti toko souvenir, tempat ibadah, media center, berbagai wahana, dan jogging track. KBS berupaya memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan bagi seluruh keluarga dengan fasilitas dan layanan pendukung yang memadai. KBS berlokasi di Jalan Style Now 1 Darmo, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, dan buka setiap hari pukul 8.16.00 WIB. Pengunjung disarankan datang pagi hari agar dapat menikmati seluruh area kebun binatang. Harga tiket masuk kebun binatang Surabaya KBS untuk anak-anak bervariasi tergantung beberapa faktor. Untuk anak dengan tinggi badan di atas 85 cm, harga tiket masuknya sama dengan orang dewasa, yaitu Rp15.000. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa harga tiket dapat mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 jika termasuk akses ke wahana tertentu seperti Kids Zoo, Mushroom House, Playland, atau GEZ Park. Jika anak memiliki tinggi badan di bawah 85 cm, umumnya mereka tidak dikenakan biaya tiket masuk. Perlu diingat bahwa harga tiket dasar tersebut belum termasuk biaya parkir dan akses ke wahana tambahan lainnya yang memiliki harga tiket tersendiri. Untuk rombongan minimal 30 orang, harga tiket bisa lebih murah, yakni Rp13.000 per orang. Harga tiket juga berlaku sama untuk hari biasa, akhir pekan, dan hari libur. Berlibur di Kebun Binatang Surabaya, KBS menawarkan pengalaman yang seru dan edukatif. Pengelola KBS menyiapkan berbagai kegiatan menarik untuk menghibur pengunjung dari berbagai usia, pertunjukan dan hiburan. KBS menghadirkan berbagai pertunjukan, seperti seni tari dan budaya tradisional. Liburan di KBS, Jawa Timur, menawarkan perpaduan antara hiburan menarik dan edukasi yang menyenangkan, menjadikannya destinasi yang ideal bagi keluarga dan pengunjung dari segala usia. Pengunjung dapat menikmati berbagai pertunjukan, belajar tentang satwa, dan mungkin berinteraksi dengan beberapa satwa. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Gimana menurut kalian? Bagian favorit kalian apa nih? Video selanjutnya tentang apa nih yang kalian mau lihat? Kasih tahu aku di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Terima kasih. Pendapat kalian sangat berharga bagi kami. Berikan kritik dan saran membangun di kolom komentar agar kami dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas konten kami. Kami ingin mendengar suara kalian. Bagikan kritik dan saran konstruktif di kolom komentar untuk membantu kami meningkatkan konten-konten kami agar lebih baik lagi.